6. Terbit matahari jam 5. Kapan kita bisa niat? 6, dari 6 lewat sampai jam 4:59. Kalau udah jam 5 udah habis dong. Ya, udah hari udah lain, udah mulai puasa tuh. Nah, ya. Jadi di antara itu. Masya Allah luas kan? Ya, luas. Dan pinternya orang-orang tua kita. Setiap habis tarawih supaya nggak lupa itu sholat, niat, kita habis tarawih suruh apa? Tagidu ala som, bareng-bareng. Jadi nggak lupa. Ya, tagidu ala som. Niat sama-sama. Maksudnya apa? Supaya tidak lupa. Kenapa? Memang orang itu kan biasa lupa. Apa itu lupa? Tidak ingat. Artinya lupa, tidak ingat. Apa artinya tidak ingat? Lupa. Sama juga ya. Enggak sama juga tuh, ya. Ya udah, kita jangan lupa dan jangan tidak ingat insyaallah, ya. Sebab jadi repot kalau lupa tuh. Nanti kan mesti digogok, ya. Baik, jadi niat puasa itu antara maghrib sampai dengan terbit fajar shadiq, subuh, ya. Falau nawa awwala lailatin min Ramadan sauma jami'is syahr, dijelasin di sini. Barang siapa yang berniat di awal Ramadan niat puasa semua 1 bulan, nawaitu sauma syahri Ramadan kulhu lillahi ta'ala, di awal Ramadan tuh, ya, masuk Ramadan sampai maghrib, terus ente niat begitu. Nah, gimana tuh? Qala lam takfi niyatuhu, enggak cukup niatnya di dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi ada faedahnya enggak? Ada, tunggu, ya. Qala lam takfi niyatuhu li ghairil yaumil awal. Kalau dia niat sebulan, hanya jatuhnya 1 hari. Tetap besokannya mesti kerjain lagi. Mesti niat lagi tiap malam. Baik. Falau nawa. Kemudian lam takfi li niyatuhu li ghairil yaumil awal. Lakin tetapi yang bagilahu dzalika bi niyati taqlidil Imam Malik liyahsula lahu inda shaumil yaum alladzi yunsa niyatuhu fi lailatihi. Sekalipun itu nggak bisa dari 30 hari, kata ini syarahnya ini, ya. Beliau katakan, Sahibul Kitab katakan, pantas seyogianya kita niat 30 hari. Apa faedahnya? Seandainya kita lupa dalam salah satu malamnya nggak niat, ganjarannya insya Allah Allah tuliskan kita dapat. Tapi tetap harus awas. Yang niat 30 hari nggak bisa, mesti tetap tiap malam niat. Ini kita bukan Imam Malik. Itu kalau kita ikut Imam Malik. Tapi nggak apa-apa kata beliau. Silakan niat 30 hari. Gunanya apa? Manakala malam ke-15 kita lupa nggak niat, Allah tuliskan puasa kita insya Allah. Tapi tetap imsak dan tetap wajib diqadha. Ada pertanyaan? Takut nggak salah paham nih soalnya saya. Kita wajib niat puasa kapan? Setiap malam. Boleh nggak 30 hari sekaligus? Boleh nggak? Sah nggak 30 hari niat langsung? Tuh, baru diterangin mas saya ulangin. Kita madhab Imam Syafi'i, madhab sama Habib, sama Kiai Kamal, sama Kiai siapa lagi? Anwar, ya. Dan kebanyakan orang di Yaman dan di Indonesia ini mazhabnya Imam Syafi'i, nggak boleh orang puasa itu niat 30 hari langsung. Itu bukan mazhab kita. Itu mazhab Imam Malik lain. Nggak boleh dong ambil dari sini sana sini, nggak boleh. Loh saya cuma ikutin saja. Bohong, Anda mau bikin mazhab sendiri sebetulnya. Sebab Imam Malik nggak begitu. Ente ambil dari Maliki, Hambali, Syafi'i, satu lagi Nu'man, Abu Hanifah. Berarti ente bikin mazhab baru. Nggak boleh. Taglid itu ada caranya, nggak boleh sembarangan. Baik. Jadi kita di dalam mazhab Imam Syafi'i, puasa wajib itu wajib niatnya setiap malam. Titik. Jadi wajib nggak kita puasa? Kalau puasa wajib niatnya kapan?
setiap malam. Oke. Di sana ada kaul. Orang boleh niat dari awal Ramadan 30 hari langsung. Kan sedangkan di sini kan kita suruh tiap malam. Boleh nggak? Boleh. Tapi ada tapinya. Boleh. Cuma berlakunya satu malam. Apalagi faedahnya? Faedahnya kalau ente niat yang setiap malam itu ada yang lupa, insya Allah dituliskan oleh Allah ente dapat ganjaran puasa. Terus siangnya gimana? Wajib imsak walaupun anda tidak puasa sebetulnya, karena harus diqadha. Misal malam ke-15 saya lupa. Bang Ajis, Bib, anda kan sudah niat 30 hari, gimana Bib? Nggak bisa tetap Bang Ajis. Ya kalau begitu anda memang berarti kan nggak sah. Niat ini kan rukun puasa. Siapa orang yang tidak niat malamnya, puasa besoknya sah nggak? Nggak sah. Tapi ketika dia memang orang Islam, nggak sengaja dia lupa, maka besoknya dia nggak boleh makan, nggak boleh minum kayak yang puasa. Padahal dia tidak puasa, harus qadha kan? Harus adab itu, pelajaran buat dia. Nah, harus tetap nggak makan nggak minum dan harus diqadha Bang Ajis. Terus niat yang 30 hari, insya Allah berkah niat itu kita dituliskan orang yang berpuasa. Tapi tetap wajib qadha. Jelas hadirin? Nah, jadi jangan pakai tuh yang 30 terus kalau ada lupa terus ditulisin, jangan. Dan kalau memang anda lupa, siangnya tetap harus puasa, nggak boleh. Wah, makan. Loh, kenapa ente makan? Anda lupa niat malam, nggak boleh. Nggak boleh. Harus imsak. Apalagi yang memang nggak puasa bener-beneran. Allah hafad ya. Kalau mati su'ul khotimah tuh. Orang-orang yang buka puasa tanpa ada sebab dibayar seumur hidupnya nggak bisa. Ada hadisnya tuh. Siapa yang berbuka puasa di bulan suci Ramadan tanpa ada hal yang membolehkannya dalam syariat, dibayar seumur hidupnya nggak bisa. Terus gimana Bib? Taubat kepada Allah dan jangan begitu lagi. Taubat kepada Allah dan jangan begitu lagi. Oh, kalau begitu anda mau tobat aja. Emang ente tahu diterima atau tidak tobat kita? Hah? Jangan. Kalau sudah sekali udah tobat jangan diulangi lagi, jangan. Itu kayak ngeledek Allah. Ya? Jangan. Orang yang sengaja buka tuh dosa besar. Kalau dia belum tobat kepada Allah, matinya kan dalam maksiat, dalam su'ul khatimah itu. Nggak mungkin dia mati la ilaha illallah misalnya. Orang biasa mabok misalnya, mabok bener, sengaja mabok itu. Nggak ada mau matinya. Ini minuman, saya mungkin mau mati ini sebentar lagi lah. La ilaha illallah, tapi pengen minum dulu sebentar, biar sampai akhir hayat saya nikmatin ini minuman keras. Nauzubillah min dzalik. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Ya nggak ada saudara. Nggak mungkin itu. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya orang itu katanya, kalau mau apa-apa paling pas obatnya ingat mati. Mau nyuri ingat mati, mau zina ingat mati, mau mabok ingat mati, mau dosa ingat. Insya Allah mudah-mudahan ketahan tuh. Ketahan. Kalau kita ingat mati. Nah, dan ingat mati itu bukan hanya sekedar ingat, kan saya sering ucapkan ingat mati. Oh mati, iya ya mati. Kemudian datang bapak ini dimandiin, enak lagi mandiin, kita dimandiin biasa mandi sendiri, dimandiin enak ya. Sabunin, semua disisirin, pakai sifat mata, kasih kafan, baju dibajuin, enak kelihatannya. Iya. Nah, masuk kubur. Begitu masuk kubur, ditutup lagi. Sudah dikubur, ditutup lagi. Sama ketem, orang sudah bilang ketem, orang Melayu bilang apa? Dinding apa? Dinding ari. Tumpukin lagi pakai tanah, ente sendiri. Wahdak, ngadep kiblat, bakal datang 2 malaikat. Bagaimana kalau hujan? Bagaimana kalau ada binatang? Bagaimana kalau ada azab? Hah? Itu yang harus kita pikirkan. Mungkin dengan itu kita bisa taubat. Siapa yang bisa nolong ente? Gak ada. Apa yang bisa nolong ente? Nih duduk ini. Duduk di sini bisa nolong anda nih. Duduk di sini nih bisa nolong anda. Salat jamaah nolong anda. Ngomong yang baik nolong anda. Doa nolong anda. Adapun orang lain, kecuali Kangjeng Nabi Muhammad SAW barangkali datang, gak ada yang bisa nolong, anda sendiri.
Yang menolong kita adalah amal-amal soleh. Dan kita sebagai ahli sunnah percaya kalau ada kiriman dari yang hidup, itu mempermudah kita di dalam kubur. Makanya orang kalau mau apa-apa, suruh ingat mati. Insya Allah berubah pikirannya. Mau nyuri, nggak ada yang tahu kan? Ah, mati ini pasti ketahuan semua. Ada hisabnya, ada hitungannya kok semuanya. Bagaimana kalau saya mati lagi begini? Karena ada orang yang mati lagi berzina, naudzubillah ya. Lagi dengan perempuan yang bukan mahramnya, dia lagi berzina, mati. Kemana kira-kira tuh? Lagi mabok, mati. Overdosis, lagi apa namanya? Lagi bius, mati. Mau kemana dibawanya? Selama itu kehendak dirinya sendiri dan dia tidak gila. Kalau orang gila nggak ada hukumnya ya. Ya, kalau orang gila nggak ada hukumnya. Tapi bukan gila-gilaan. Orang gila yang nggak ada hukumnya. Kita bukan orang gila, guna akal. Nikmati akal ini dengan berpikir apa yang Allah berikan ini kepada kita. Jangan semua maunya. Baik, terlalu jauh saya bicara, kita kembali. Alhasil, niat puasa di antara maghrib dan waktu subuh setiap malam kalau puasanya fardu. Adapun niat 30 hari, oke, nggak apa-apa. Tapi tetap ketika kita lupa mesti diqadha dan imsak tetap puasa, nggak boleh nggak puasa. Dan nanti diqadha. Tapi insya Allah kita dapat ganjarannya, ya. Nanti kita dapat ganjarannya. Nah, itu adalah puasa fardu. Amma saumun nafli, adapun puasa sunnah, Senin Kemis, Arafah, Tarwiyah, Ayyamul Bid 13, 14, 15. Apalagi Zulhijjah mau puasa, Muharram, 10 Muharram, Tasu'a, Asyura, Saum Daud. Itu sunnah semuanya. 6 Syawal, sunnah semuanya. Qala ka saumu sit Syawal, yaum Arafah, wa Tasu'a, wa Asyura, fatajuzu niyatuhu lailan wa naharon qabla zawal. Maka niatnya puasa-puasa sunnah tersebut boleh dari mulai habis maghrib sampai sebelum zuhur. Dengan catatan kita tidak melaksanakan hal-hal yang membukakan puasa sebelum niat. Saya mau ini puasa. Istrinya bilang, "Bang, kan tadi ngopi." Cuman ngopi, nggak apa-apa dong, nggak bisa. Ya nggak bisa. Itu nggak bisa, ya. Jangankan ngopi, makan kacang aja nggak bisa, ya nggak boleh, ya. Bisyarat an la yasbiqaha naharan ma yunafis shaum kal akli wal jima. Dengan catatan tidak ada yang membuat nggak sah puasa, yaitu jima, kumpul laki perempuan, atau makan dan minum. Jelas hadirin yang pertama rukun puasa? Jelas? Paham? Kalau Anda paham, nanti waktu puasa tuh nikmat. Oh, ini malam nih, Habib bilang ini rukun yang pertama nih, saya harus berniat. Ini nikmat tuh, ada nikmat berkat ilmu. Nah, niat pada malam hari tadi selain puasa fardu, nazar, kafaroh, nazar, kafaroh, harus tuh. Kafaroh tuh yang dia kumpul sama istri atau ada salah dalam soal puasa, itu ada kafaroh, harus diqadha, harus ada niatnya karena itu fardu hukumnya, wajib. Kalau enggak dia berdosa, ya. Nazar, qadha, kafaroh, ya, itu wajib kita berniat di antara setiap malam ketika mau puasa, ya, antara maghrib dan waktu subuh. Jadi rukun puasa yang pertama niat. Yang kedua ini bentuknya nggak ada nih, ya. Kalau dilihat mana bentuknya nggak ada. Cuma perlakuan kita ketika kita berpuasa, ya, perlakuan kita ketika kita berpuasa bagaimana? Nanti Anda bisa paham nih. Yang kedua, watarku muftirin. Jadi si orang yang puasa ini, yang kedua ini rukun, meninggalkan yang membukakan puasa selama dia ingat, tidak terpaksa,
dan bukan orang bodoh yang dimaafkan. Nggak ada bentuknya kan? Nih kerjaan kita dalam soal puasa nih. Yang kedua ini adalah yang si orang yang berpuasa tersebut wajib meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Lagi puasa jangan minum, lagi puasa jangan jima, lagi puasa jangan makan, ya. Wajib. Dengan catatan dia tidak makan, tidak minum yang dengan kesadaran, ya. Kalau lupa bagaimana? Lain lagi urusannya. Dipaksa, lain lagi urusannya. Bodoh yang dimaafkan, lain lagi urusannya. Tapi sekarang kita jangan biasa bodoh dah. Sudah terlalu banyak sarana yang membuat kita pintar. Dulu cuma radio, sekarang ada radio, ada televisi, ada HP, ada apa namanya, Syekh YouTube, ya banyak tuh, ya banyak sekali sarana-sarana yang membuat kita memang bisa. Ulama masya Allah, pengajian kalau bulan puasa tuh di masjid, di musholla, di radio, di televisi, ada kultum, ya kan? Semua ngaji. Jadi kayaknya nggak bisa tuh. Cuma mungkin bisa berlaku ini sama orang Irian di Lebah Balim sana mungkin yang nggak dapat berita. Ya Ukubu di Andalas sana, orang-orang yang di dalam hutan sekali. Sekarang udah nggak ada. Ya. Jadi rukun puasa yang kedua, meninggalkan yang membatalkan puasa dalam keadaan dia ingat, tidak terpaksa. Meninggalkan yang membukakan puasa dalam keadaan dia ingat dan tidak terpaksa. Tapi kalau dia sampai makan lupa, nggak apa-apa. Itu direzekikan oleh Allah. Atau dia dipaksa, ya makan kamu. Kalau tidak makan, saya tembak kamu. Lihat dulu, bisa ngelawan nggak? Nggak bisa. Bisa lari nggak? Nggak bisa. Udah nggak bisa, nggak ada jalan lagi. Ya udah, minum dengan hati yang munkasir, pecah hati kita. Ya Allah, saya nggak mau ini, tapi saya mau ditembak ya Allah. Nggak apa-apa, minum. Batal nggak? Nggak batal. Ya, nggak batal karena dipaksa. Mari kita lihat apa kata Syekh ini. Jadi yang kedua daripada rukun puasa adalah, sekalipun itu puasanya sunnah, meninggalkan si orang yang berpuasa itu semua yang membatalkan puasa. Ini kan kerjaan kita. Belum ada itu. Begitu set masuk puasa, hati-hati nih. Apa yang membatalkan puasa? Minum, makan, ya, jima, bersetubuh, memuntahkan, ya, atau apalagi coba, memasukkan sesuatu ke lubang yang ada di badan kita. Korek kuping, awas tuh. Ayo, korek kuping itu batal. Ini agama, kalau dipikirin apa urusannya korek kuping, tapi membatalkan itu. Karena memasukkan sesuatu yang namanya lubang di dalam tubuh kita. Mana itu? Kuping, mulut, hidung, tete, perut, kemaluan depan, kemaluan belakang. Nggak boleh dimasukin apa-apa dengan sengaja. Yang nggak sengaja sudah jangan diomongin. Baik, ngupil, kalau ngupil, al-ngupil dalam puasa terbagi dua. Ngupil di dalam puasa sebaiknya jangan, karena katanya Nabi kan, kalau yang sesuatu yang bisa menyebabkan kebakar itu jangan deketin, ya. Man hama haulal hima yusykan yaqafi. Siapa yang bermain-main di tempat yang berbahaya, mungkin dia jatuh ke tempat yang berbahaya, kata Nabi. Jangan. Ngupil terbagi dua. Bagaimana terbagi duanya? Kalau ngupilnya santai, nggak apa-apa tuh. Itu ngupil santai. Ada lagi ngupil dahsyat. Bingung Pak Haji, ngupil dahsyat gimana? Ngupil dahsyat malah sampai liwat ini nih. Itu batal. Sampai liwat yang boksen tuh, di sini tulang boksen tuh, itu batal. Tapi buat apa ente? Malam aja kalau mau ngupil. Kenapa mesti siang? Kan bisa diingat. Kalau umpamanya Anda sering ngupil, taruh, awas jangan ngupil. Nggak apa-apa taruh. Betul nggak? Ini jadi selamat. Minta diingetin sama istri. Nah, makanya jangan kebiasaan ngupil tuh, ya. Mendingan ganti ngupil, ambil ini. Gini. Nah, aturan ke sini, kita kemari. Nah, kan lebih enak. Ya kan? Nah, gitu gantinya. Mendingan tasbih, ya.
Jadi ngupil kalau terlaluan gini masuk sini, liwat urat tulang ini batal ya. Itu ngupil dahsyat itu. Tapi insya Allah jarang sampai begitu ya. Tuh, masa sampai gitu ya ngupil ya. Iya. Nanti sebentar. Nah, wudu bagus itu pertanyaannya, ya. Nah, baik. Jadi meninggalkan segala sesuatu yang memasukkan sesuatu ke badan kita melalui lubang yang terbuka. Mana lubang yang terbuka? Kuping, hidung, mulut, tetek, kemaluan depan, kemaluan belakang, dan ada jumjumah. Kalau masih muda, kalau masih anak kecil bisa ada bolong di sini. Ya, tapi jarang udah itu. Dengan catatan dia ingat, kalau nggak ingat nggak apa-apa. Nah, bagi wudu, kumur-kumur juga ada dua. Ada kumur-kumur santai, ada kumur-kumur dahsyat. Kalau lagi nggak puasa, bismillah, itu kumur-kumur dahsyat nggak apa-apa. Kalau lagi puasa, jangan dong. Begini, ambil. Maaf ya, gini misalnya. Ya, kan kita bisa telan karena nggak puasa ya. Sedikit aja, jangan itu. Nah, jangan begini. Nah, batal dan Anda tetap puasa, mesti imsak. Tetap imsak kan rugi. Jadi kalau lagi bulan puasa, kalau Anda sih kadang-kadang Anda nggak kubur, Anda takut. Saya kalau lagi puasa, jangan nurutin saya nih ya, jangan ini nggak bagus ya. Saya kalau lagi puasa nggak berani kumur, nggak berani ngambil air ke kuping, ke hidung sama ke kuping, takut saya. Kuping saya paling giniin, hidung paling kali tempel, mulut nggak berani udah. Was-was bawaannya. Saya nggak berani. Tapi boleh, ya pelan-pelan. Seandainya Anda pelan-pelan masih masuk juga, nggak apa-apa, tapi tetap imsak dan wajib qadha. Sebab itu bisa dijaga. Ya, nanti ada ini. Nggak boleh tuh, ya. Jadi kalau kita kumur-kumur atau jangan sembarangan, ya. Jangan sembarangan, ya. Baik. Kemudian yang kedua itu ya. Jadi meninggalkan, dan itu kita meninggalkan itu semua yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat, lupa. Biasa dari kantor pulang, buka kulkas, teh dingin. Datang istri, Pak, kan puasa, astagfirullahaladzim, taruh. Nggak apa-apa. Tapi dia pulang dari kantor, buka kulkas, ambil, minum. Istri bilang, Pak, puasa Pak? Lagi enak. Batal nggak? Batal. Yang tadi pertama lupa, kesininya udah setan sudah. Berdosa dia, dan tetap harus puasa. Nggak boleh tuh, udah batal gitu terus, anak udah batal ini, nggak boleh, mungkin dosa ente. Apa gunanya imsak? Nggak boleh makan, nggak boleh minum, padahal ini nggak puasa. Pelajaran itu. Seandainya dia udah minum, dosa kan tuh, sengaja. Minum lagi 2 dosa. Minum lagi 3 dosa. Makan lagi 4 dosa. Terus. Jangan. Udah, seperti yang puasa aja. Tapi bib anak nggak, ya itu salah ente. Pelajaran, supaya jangan begitu lagi. Ya, itu kalau dia lupa nggak apa-apa, tapi seperti itu ya, lupanya jangan terus-terusan ya. Kemudian dia ingat, tapi dipaksa makan. Kalau tidak makan, saya penggal ke leher kamu. Ini orang benar nih yang ngomong nih. Kita nggak bisa lawan, nggak bisa lari, nggak bisa makan. Ya, dengan catatan hatinya rusak. Maksudnya hatinya rusak itu sedih, ya Allah, kok saya begini, gitu ya. Jangan begini, makan. Kebenaran, emang gua lapar. Nah, itu lain lagi deh tuh. Urusannya itu sama Allah deh tuh. Anak lagi itu lain tuh, ya. Kalau kau pakai kebenaran begitu, lain, ya. Jadi dia harus menangis hatinya, ya. Nah, itulah rukun puasa yang kedua. Jadi orang yang puasa itu harus menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan. Nah, coba silakan. Ada pertanyaan yang kedua nih? Minyak angin nggak apa-apa, Pak. Minyak angin, ada rokok, ada debu sedikit, selama itu bukan disengaja, nggak masalah. Tapi lebih baik, kan minyak angin ada kemungkinan ikut juga tuh, ya.
Bukurnya orang sudah bilang ada bukurnya, kemasukan juga jangan. Usahakan jangan deh. Kalau minyak anginnya dari jauh aja. Atau lebih baik, lebih bagus, lebih selamat kalau memang lagi puasa, stop dulu tuh minyak angin. Ya. Misalnya kita selalu pakai minyak angin, Baji, biarin dulu. Begitu dur maghrib, kodok semua. Gitu aja, sudah, kok repot amat. Iya, kodok sudah. Iya, nggak apa-apa. Ya. Ya, jadi jangan lebih baik ya, nggak apa-apa. Selama tidak ada yang masuk, nggak apa-apa. Cuman bau saja nggak apa-apa. Kalau minyak angin batal, kita keluar, ada orang lagi masak sambal goreng, kecium, batal dong. Nggak bisa, ya. Nggak. Nah, tapi kalau ada yang masuk, nggak boleh. Nah, nggak apa-apa. Alhamdulillah, lupa mau ngomong. Jarum suntik nggak apa-apa. Jarum suntik nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, kita mau disuntik, kita mau di apa namanya, infus. Kalau bisa malam hari. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Itu sebab masuknya tidak melalui yang dibuka sendiri itu. Darurat itu, ya. Suntik, ini apa namanya, infus, ya nggak apa-apa, ya. Kecuali mungkin kalau infusnya buat sengaja ngilangin lapar, jadi ya lain ya, bertentangan itu, ya. Nah, infus jangan infus yang itu, ya. Nah, tapi alangkah baiknya kalau bisa infus itu dilaksanakan di malam hari, gitu, ya. Siwak sampai zuhur kalau Imam Syafi'i, sampai zuhur. Nah, anda nanya anak pagi udah nggak berani nyiwak, was-was aja bawaannya, ya. Nggak apa-apa siwak sampai sebelum zawal, ya, sampai sebelum zuhur masih dibolehkan. Nah, tapi hati-hati jangan sampai ada yang masuk, ya. Nah, gitu, ya. Baik. Jadi kalau terpaksa atau lupa dimaafkan. Tinggal ada masalah. Apa masalahnya? Kita lihat orang nih bulan puasa lagi makan. Bagaimana kita? Wajib ngingetin nggak? Kalau orangnya nggak benar, baru megang aja tuh bungkusan, kita marahin. Tapi kalau orang soleh, ini orang baik, orang nggak pernah maksiat kepada Allah, orang baik. Kita lihat dia lagi mau makan, itu sunnah ente ingatkan. Seandainya dia makan, buat ente sunnah ngingetkan dia. Tapi kalau orangnya tukang maksiat, sebelum makan kita harus ingatkan. Tapi lebih baiknya kalau memang kita lihat ini orang mau makan, jangan. Nah, kalau lagi makan, ente jangan ribut. Kalau ini orang soleh, diam aja. Beres dia makan selesai, tanya, ente puasa nggak? Pasti dia kaget. Astagfirullah. Ya udah makan, udah selesai. Puasanya sah. Puasanya sah. Ya, kita nggak disuruh ngurusin orang. Tapi kalau itu anak kita, murid kita, pegawai kita, di bawah tanggung jawab kita, mesti. Dan dilihat kalau ini orang nggak benar dalam kehidupannya, tegur. Dari pertama kali kita tegur. Tapi kalau ada lihat orang yang soleh, kiai, guru ini kelihatan Ramadan lagi makan, mau makan nih, biarin dulu aja. Biarin dia kan ada rezeki, dia kan nggak apa-apa dengan Allah, dia nggak apa-apa kan. Jangan pakai ente ikut campur, biarin. Itu urusan dia dengan Allah. Selesai, kan kita juga bisa ngomong, oh mungkin dia lagi sakit kali. Mungkin dia lagi sakit, nggak puasa. Ya kan? Tanyain, Ustaz, puasa nggak? Astagfirullah, saya lupa. Tapi kan udah makan. Dia rezeki oleh Allah. Apa-apa, urusan dia. Sangat punya, sah puasa dia. Ngapain kita ngurusin itu, urusan dia dengan Allah SWT, ya? Nah, gitu. Tapi kalau yang orang-orang di bawah inian kita harus, apalagi orangnya itu nggak baik, ya, orang yang nggak baik harus kita tegur. Baik, itu yang kedua, ya, itu rukun tuh, ya. Ini kan pekerjaan nih, nggak ada bentuknya, ya. Yang ketiga juga nggak ada bentuknya juga nih. Yang ketiga, ada orang yang puasanya. Bang Ajis bingung, Bib, ya pasti dong Bib. Orang puasa itu harus ada orang yang puasanya kok jadi rukun? Betul, rukun. Kenapa di dalam puasa orang yang berpuasa merupakan rukun? Sekarang anak mau tanya, bisa diakalkan nggak tuh puasa? Ada misalnya bentuknya hijau, warnanya tinggi, gemuk, bisa digituin nggak puasa? Bisa kita bentuk nggak? Kebayang nggak tuh puasa? Nggak kebayang. Maka ulama mengatakan harus ada orang yang berpuasanya.
Kayak jual beli. Nggak bisa bentuk. Apa tuh jual beli? Harus ada yang jual. Nggak mungkin ada yang beli kalau nggak ada yang jual. Makanya rukunnya ada yang jual kalau jual beli. Sama puasa juga begitu. Nggak mungkin ada puasa kecuali ada orang yang berpuasanya. Maka begitu. Tapi kalau sholat, rukun sholat ada yang sholatnya. Nggak perlu. Kenapa? Sholat bisa dibayangin sama ente. Oh, sholat itu gimana? Sholat itu takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud. Bisa dibayangin nggak? Bisa. Puasa bisa dibayangin? Nggak makan, nggak minum, tapi nggak ada apa-apanya. Itu aja namanya puasa, nggak makan, nggak minum. Tapi bentuk puasa gimana? Oh, bentuknya merah, putih, nggak bisa. Tapi sholat tadi bisa kita bayangkan. Oh, sholat tuh ruku, sujud, diam, ada bentuknya. Makanya nggak ada rukun sholat orang yang sembahyang, nggak ada. Tapi rukun puasa ada orang yang berpuasanya. Baru bisa dibayangkan ada puasa. Makanya diikut dong. Ya. Nah, ulama mengatakan kalau puasa harus ada orang yang berpuasanya. Itu rukun yang terakhir, yang ketiga. Jam menunjukkan 19.04 waktu Indonesia bagian barat. Jam berapa subuh? Isya. Had? Kalau yang dipimpin malam-malam itu kan pakai bahasa Arab. Di dalam hati kita sebaiknya bahasa Arab. Bahasa Arab boleh, Inggris boleh, Cina boleh, bahasa Rusia boleh. Di dalam hati silakan. Walaupun di luar, ente niat bahasa Indonesia boleh. Asal kalau sholat jangan bahasa Indonesia. Saya niat sembahyang maghrib 3 rakaat makmuman kepada Haji Ismail, Allahu Akbar. Nggak bisa. Di dalam hati nggak apa-apa. Tapi diucapkan nggak boleh, harus bahasa Arab. Ya. Nah, tapi di dalam hati bahasa apa saja boleh. Allah tahu semuanya. Ya, Allah tahu semuanya. Silakan, ada yang lain lagi barangkali. Ya. Nah, kan orang itu kalau puasa kita sudah tahu batasan-batasannya, kan enak. Nah, ente sekarang mau kumur-kumur, ingat ngomong-ngomongan Habib, oh jangan boleh gini umur. Ya. Ya, tadi yang ngupil siapa? Nah, ente juga jadi hati-hati kalau mau ngupil, ingat sama anak. Ya, yang hadir ingat. Ya, hati-hati itu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ini pelajaran ada manfaatnya sehingga puasa kita lebih bagus lagi, benar lagi, sesuai dengan permintaan agama yang pada akhirnya diterima oleh Allah, menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang saya mohon maaf, wal afu minkum. Mari kita baca doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma ahlil gutri unta wa dzakar. Begitu cara bacanya. 4 kayak sama, yang satu lain dikit. Ya. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qaulan wa fi'lan karama, sama. Warzuqil kulla halalan daima, sama. Wa akhilla atqiya ulama, sama. Yang ini nahdha bil khairi wa nuqba kulla syarr. Nah, beda sedikit ya. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa وعلى صحب المصاب وعلى صحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك. Ini sih doa langsung. Allahumma اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.